Oke, sahabat hidroponik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di salah satu komentar di video saya ada yang menanyakan ya, jadi apakah untuk kebunnya masih berjalan gitu ya, masih aktif atau masih berkebun gitu ya. Nah, ini sebagai jawabannya, jadi sampai saat ini dari mulai 2017, 2018, 2016 ya, mulai 2016. Nah, sampai sekarang ini masih aktif. Bahkan di sini ada beberapa modifikasi ya, karena memang saya berusaha untuk belajar mana yang paling efektif, itu saya modifikasi gitu. Saya coba, kemudian saya lihat hasilnya, kemudian saya terapkan gitu. Nah, salah satunya itu adalah di instalasi. Oh ya, sebelumnya ini ya, jadi yang kemarin itu sebelah sini ya, 1, 2, ada dua bagian ya, jadi ada 4. Kemudian di sini juga ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini saya modifikasi. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada beberapa perubahan di sini ya. Nah, untuk yang pertama ya, perubahan yang pertama yang saya lakukan yaitu yang kemarin saya menggunakan kratke ya, ini sudah tidak saya pakai, berubah menjadi talang pipa seperti ini ya. Jadi menggunakan pipa seperti ini menjadi NFT ya. Kalau sebelumnya itu menggunakan kratke, sekarang NFT. Nah, kenapa saya menggunakan ini ya, saya rubah ya, ternyata untuk hasilnya itu lebih bagus NFT di pipa seperti ini ya. Jadi ada perubahan di situ. Karena apa? Sudah saya amati beberapa kali panen ya, beberapa periode panen, hasilnya ternyata lebih bagus yang menggunakan pipa seperti ini. Mungkin kalau jenis tanaman yang lain ada juga mungkin yang lebih bagus dengan kratke ya. Tapi untuk selada, kebetulan saya menggunakan selada, ini kalau di tempat saya ini lebih bagus kayaknya menggunakan NFT ya, yang di sini untuk cuacanya cenderung panas. Nah, ini juga saya buat NFT. Kemudian ada penambahan ini. Nah, ini ada dua fungsi ya. Jadi yang sebelah kanan ini untuk pembesaran, dan sebelah kiri ini untuk peremajaan. Jadi ini jaraknya pendek-pendek gitu ya. Nah, pendek-pendek gitu. Nah, kemudian untuk peremajaan ini memang fungsinya sebagai transit ya. Jadi dari mulai persemaian yang ada di sini saya pindah di sini ya. Ini modelnya NFT juga. Kemudian nanti saya pindah di pembesaran sana, kemudian di sana dan di sana juga gitu. Nah, ini saya buat jaraknya pendek-pendek ya, sekitar sekian ini ya. Nah, sekian ini. Nah, fungsinya memang untuk peremajaan aja. Jadi kalau nanti sudah besar, nah ukuran sekian ini, nah seperti ini baru nanti saya pindah di pembesaran gitu. Jadi sebelumnya kecil-kecil sekian ini, nah ini sekian, itu nanti kalau sudah besar sekian baru kita pindah gitu. Nah, ini memang biar efektif tempat aja. Oke, untuk nutrisi sama ya, saya menggunakan sama, tidak saya beda-bedakan antara yang kecil dan yang besar tuh. Nah, kemudian ini saya pertahankan ya, untuk model kratke yang di sini saya pertahankan, tapi saya fungsikan sebagai peremajaan ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kecil-kecil, nanti kalau sudah besar ya, sekian ini nanti saya pindah di di tempat yang lebih longgar
ya di pembesaran seperti Anda di sana. Nah, kemudian perubahan yang lain yaitu dari pipa ini, pipa utuh seperti ini saya rubah dengan kita pecah seperti ini ya. Jadi ini, nah ini saya belah, kemudian saya letakkan di dalamnya ini. Ini bukan masalah apa ya, tapi ini pertama yaitu untuk menyesuaikan tinggi tanaman kalau saya gunakan itu ya. Kemudian karena di sini saya menggunakan selada, ini dengan saya belah seperti itu, maka tingginya, nah contohnya ini sekian ya. Nah kalau misalkan tetap, nah seperti itu, terlalu ke dalam gitu, makanya ini saya belah, kemudian saya jadikan satu dengan dimasukkan ke dalam seperti ini tingginya agak berkurang sehingga tanaman tidak tenggelam di dalam pipa. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau seperti ini, nah di sana ada lumut, kemudian ada kotoran di sini, membersihkan sulit. Nah dengan menggunakan ini dipecah belah seperti ini bisa dilepas dan bisa dibersihkan secara efektif gitu, bisa lebih bersih untuk proses pembersihannya itu. Nah kemudian, nah ini saya biarkan, ini saya fungsikan dua fungsi ya. Yang pertama yaitu saya gunakan untuk menanam sayuran yang berbatang seperti ini ya, jadi cabai seperti ini ya. Kemudian ini saya coba untuk menanam semangka tapi belum tumbuh ya. Nah seperti ini ya, yang ini yang tidak saya belah ini tuh. Nah lumayan buahnya, cabainya cukup subur ya, cukup banyak buahnya. Kemarin ini sudah saya panen berapa ini juga, nah buahnya cukup banyak itu, saya fungsikan seperti itu. Nah kemudian cara menanamnya, kemudian saya menggunakan media apa, mungkin saya bahas nanti di video yang terpisah ya, biar lebih detail gitu. Nah kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk pembesaran selada yang tingginya itu batangnya lebih tinggi ya, batangnya lebih panjang gitu ya. Misalkan Jansen, nah Jansen itu batangnya bisa lebih tinggi daripada Caipira ya. Kalau Caipira dimasukkan di sini tenggelam, nanti batangnya terlalu ke dalam gitu, karena batangnya Caipira itu pendek banget. Kalau dimasukkan dalam, nanti daunnya itu di ujungnya itu ya, ujung tunas itu di dalam, di bawahnya ini, sehingga nanti perkembangannya kurang bagus ya. Cocoknya kita buat seperti ini ya, kita belah seperti itu untuk Caipira. Tapi untuk Jansen, Semental ya dari Bejosit itu batangnya tinggi sekitar sekian ini ya, jadi sekitar 5 sentinan. Nah itu kalau kita masukkan menggunakan media ini itu lebih pas kayaknya gitu, karena batangnya tinggi, ini agak dalam, jadi nanti akan tertopang di situ di pipanya sehingga tidak roboh gitu. Oke, kemudian untuk ini saya menggunakan ukuran yang dua dim ya. Jadi ada yang menggunakan 2 dim, ada yang menggunakan 2,5, ada yang menggunakan 3. Tapi setelah saya review yang 2 dim ini sepertinya kurang besar ya sahabat hidroponik. Jadi jangan ditiru untuk ini yang menggunakan 2 dim, ini terlalu kecil. Walaupun sebenarnya bisa, tidak masalah, artinya bisa digunakan juga. Tapi kok sepertinya kurang bagus, kurang besar apabila tanaman itu sudah terlalu besar, hampir panen gitu. Karena apa? Karena akarnya banyak, maka airnya itu kurang bebas. Nah kadang tumpah seperti ini ya, jadi airnya bisa keluar
merembes. Nah ini kan rembes ini sebenarnya. Nah karena terlalu pendek, ini ngerembes airnya. Nah rembesnya pakai karena apa kok ngerembes? Karena ada lumut ini, jadi dia diserap lumut kemudian sampai lumutnya keluar dan ini airnya keluar ini. Nah, seperti itu. Nah ini terlalu kecil ya untuk dua dim, seakan yang paling enggak 2,5 lah ya gitu. Oke sahabat hidroponik, mungkin itu ya yang bisa saya bagikan tuh saat ini terkait dengan kondisi dan modifikasi beberapa instalasi yang saya gunakan. Jadi ini saya tetap menggunakan model NFT ya, yang dominan NFT. Untuk Kratke hanya untuk pembesaran itu aja, jadi NFT semua ini. Karena selama ini yang sepertinya yang paling bagus sampai saat ini adalah NFT. Baik, oh ya, untuk tandon saya menggunakan 2 ya. Jadi tabung tandonnya itu tong plastik ini sekitar 240 literan ya. Itu ada 2 ya. Jadi 2 instalasi, yang sini itu pakai ini, yang sana kemudian yang sana itu pakai yang sana. Jadi pakai 2 dengan pompa, menggunakan pompa yang non-stop menyala terus. Nanti akan saya review sendiri ya terkait dengan pompa. Jadi silahkan di subscribe yang belum subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya, nanti apabila saya update video-video yang lain biar tidak ketinggalan ya. Jadi ada notifikasi di perangkat Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.